Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan biologi edukasi. Kali ini biologi edukasi akan membahas mengenai contoh-contoh dari Bryophyta. Nah, dulu Bryophyta itu masuk ke dalam yang namanya divisi. Kemudian dari divisi Bryophyta ini kemudian dibagi menjadi 3 kelas. Di mana 3 kelas ini adalah yang pertama ada yang dinamakan dengan kelas Bryopsida. Kemudian kelas yang kedua adalah Hepatopsida. Dan kelas yang terakhir dinamakan dengan Anthocerotopsida. Nah, tidak pakai H ya ini. Nah, jadi dulu dikelompokkan ke dalam 3 kelas, ada Bryopsida, Hepatopsida, dan Anthocerotopsida. Nah, dalam perkembangannya kemudian divisi Bryophyta ini kemudian menjadi divisi tersendiri dinamakan dengan divisi Bryophyta. Kemudian kelas dari Hepatopsida menjadi divisi Hepaticophyta dan kelas dari Anthocerotopsida kemudian menjadi divisi Anthocerotophyta. Jadi di sini ada pengelompokan lebih rinci lagi, yang awalnya divisi Bryophyta memiliki 3 kelas, kemudian masing-masing kelas ini menjadi divisi tersendiri yang dinamakan dengan divisi Bryophyta, kemudian divisi Hepaticophyta, dan yang terakhir adalah divisi Anthocerotophyta. Nah, dari 3 divisi ini, untuk divisi Bryophyta, contohnya misalnya adalah Polytrichum juniperinum. Jadi, Polytrichum juniperinum ini, kalau pada gambar berarti yang ini, yang A, ini adalah termasuk ke dalam divisi Bryophyta. Gambarnya seperti ini, ada semacam bagian yang menonjol ke atas. Ini adalah fase sporofit namanya. Jadi fase di dalam Bryophyta, dalam siklus hidupnya itu ada 2, yang dinamakan dengan fase sporofit. Kemudian yang kedua adalah fase yang dinamakan dengan gametofit. Fase sporofit berarti dia menghasilkan spora. Kemudian fase gametofit ini terjadi fertilisasi antara plus sama min. Antara sel ovum ya, sel ovum sama sel sperma. Nah, dari 2 fase sporofit dan gametofit ini, fase sporofit ini adalah fase yang paling cepat. Jadi dia fase paling cepat, jadi hanya terlihat bagian yang menonjol ke atas ini, bagian seperti tiang ini hanya terlihat pada saat-saat tertentu saja ketika sudah memasuki fase spora. Sedangkan fase gametofit ini adalah fase yang paling lama, di mana pada fase gametofit itu yang warna hijau-hijau ini. Ini fase gametofitnya. Adalah fase terlama seperti itu. Kemudian yang kedua ada Funaria sp yang tengah ini. Ini adalah Funaria sp. Kemudian ada Pogonatum ceratum yang sebelah kanan ini. Yang C ya. Pogonatum ceratum. Kemudian ada Sphagnum. Sphagnum itu yang bawah ini. Ini adalah yang sphagnum. Bentuknya seperti ini, seperti ada daun-daunnya. Pada divisi Hepaticophyta ini dibagi menjadi 2. Pada Hepaticophyta ini istilahnya sering dikatakan sebagai lumut hati. Kalau Bryophyta dia dikatakan sebagai lumut daun. Seperti itu. Nah, pada Hepatocophyta contohnya adalah Marsanthia polymorpha. Ini adalah Marsanthia polymorpha yang A. Bentuknya
seperti lembaran-lembaran gepeng daun seperti ini yang di tengahnya ada semacam cup-cupnya. Nah, cup-cup ini adalah ketika terjadi fase sporofit. Kemudian lembaran-lembaran daun ini adalah masuk ke fase yang dinamakan dengan fase gametofit. Contoh kedua adalah Porella sp. Porella yang bagian ini seperti agar-agar ya bentuknya dengan warna hijau muda sampai coklat seperti itu. Di bentuknya seperti ini, namanya adalah Porella sp. Kemudian yang terakhir, divisi terakhir adalah Anthocerotophyta. Dulunya adalah masuk ke dalam kelas Anthocerotopsida ini. Contohnya adalah Anthocerosnathan yang bawah ini. Ini adalah Anthocerosnathan. Nah, Anthocerotophyta ini sering dikatakan sebagai lumut tanduk. Jadi fase sporofit ini dia seperti berbentuk tanduk. Jadi yang warnanya hijau muda ini adalah fase sporofitnya. Kemudian yang warna hijau-hijau tua, yang bagian bawah ini adalah fase gametofitnya. Nah, dikatakan sebagai lumut tanduk karena bentuknya mirip tanduk ini, ada seperti semacam tanduk-tanduk yang muncul, maka dinamakan sebagai lumut tanduk tadi. Nah, kemudian pada Marsanthia polymorpha ini biasanya sering keluar di soal, di mana nanti soalnya adalah terkait manfaat dari Marsanthia polymorpha digunakan untuk mengobati hepatitis yang terjadi pada hati. Jadi itu mengenai contoh-contoh dari Bryophyta, nanti biasanya itu yang akan keluar adalah terkait dengan contoh-contoh spesiesnya, kemudian masuk ke bagian kelas atau divisi mana. Nah, jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar. Atau jika ingin menambahkan, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Biologi Edukasi. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.